beradventure-nya ala Jamilos Journey dan juga dengan Om Gareng dan tim Serigala Riders udah tahun kedua, dan ini adalah kerjasama kedua lagi bersama dengan Kopiko 78. Alhamdulillah masih di full support sama mereka, dan ada juga beberapa rekan atau teman-teman yang kasih support. Tapi di sini untuk tahun kali ini gue ingin lebih berbagi lebih luas lagi untuk Indonesia. Bukannya mau ngajarin, cuma kita pengen yuk apa yang kita bisa, apa yang kita jadiin selama ini cuma hobi, tapi gimana caranya bisa bermanfaat dan bisa menyebarkan virus kebaikan untuk banyak orang. Itu aja sih, nggak cuma sekedar main motor. Gue sama Om Gareng dan juga tim Serigala Riders, kita pengen mengenal Indonesia lebih dalam. Ada apa di balik itu, ada masalah apa mereka sampai stay di sana, terus bagaimana culture mereka, bagaimana mereka cara mendapatkan kesehatan, bagaimana cara mereka mendapatkan pendidikan, apakah sama dengan kita. Ya intinya gue cuma pengen belajar menjadi orang lokal yang setiap jalurnya gue lewati. Itu aja. Tapi sebelumnya lo tau nggak treknya akan seberat ini dan seberapa lama lo ngumpulin nyali untuk akhirnya terjun langsung ke kayak? Sebelumnya udah pasti kita nggak langsung terjun, kita mengumpulkan data, fakta, informasi baik dari tim Jamilos Journey dan juga Om Gareng. Tapi kita punya modal-modal yang lain, dan kita juga punya rekanan orang lokal di sana ya Om ya. Sebisa mungkin kita cari orang lokal yang untuk informasi yang kita butuhkan gitu ya. Kebetulan Ibnu punya jaringan fans yang cukup luas tersebar di seluruh Indonesia, itu menguntungkan banget buat Jamilos ini ketika kita ingin mendapatkan informasi apa yang kita sedikitnya, misalkan ada jalan nggak, mereka sebut aja ada, nah, itu buat kita udah pintu masuk. Itu dia. Jadi ya. Dan di tengah pandemi seperti ini pasti juga ada teman-teman yang bertanya, kok bisa berjalan sejauh itu? Nah, tim Jamilos Journey ini sebelum kita masuk ke sebuah desa yang atau sebuah tempat atau gunung atau dimanapun kita menuju ke lokasi tersebut, kita harus cek kesehatan. Semuanya gue wajibin untuk melakukan PCR di dekat sini di Speed Lab ID. Kita alhamdulillah semuanya negatif, dan kita baru dapat lampu hijau untuk bisa terbang dan juga mengeksplor daerah tersebut. Karena gue pada dasarnya juga gue orangnya sangat concern banget yang namanya kesehatan. Gue nggak pengen perjalanan gue ini ada tim atau mungkin justru gue yang membawa virus ke sebuah tempat yang dimana tempat itu justru sangat sulit sekali untuk mendapatkan kesehatan. Jangan sampai kita mengganggu stabilitas kesehatan desa tersebut. Intinya itu. Jadi kami sangat paham tempat biasa kami bermain di atas gunung, di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah yang sulit diakses, di mana masyarakat di sana untuk mendapatkan fasilitas kesehatan dari pemerintah, dari negara itu sangat sulit. Jadi kami tahu, sehingga kami nggak mungkin ketika kami tidak sehat, kami membawa virus ke dalam sana, dan kalau mereka terkena, itu betapa tersiksanya mereka. Kami tahu apa, karena kami biasa main di sana. Jadi kami nggak mungkin kalau kami nggak sehat, itu kami masuk. Karena kalau kami masuk dan kami terkena, membawa, berarti bencana buat mereka. Dan itu sudah menjadi pelajaran kita ketika bermain di dekat-dekat dari Jakarta maupun Jawa Barat. Biasanya memang daerah-daerah pelosok itu sangat sulit sekali yang namanya rumah sakit besar, alat-alat kesehatan seperti itu. Itu sudah menjadi pemikiran dari gua secara pribadi dan juga tim Jamilos juga. Perjalanan ini ada nilai edukasi apa Bang? Satu-satu. Nilai edukasi. Nilai edukasinya apa sih di setiap perjalanan? Sebenarnya gini, gua nggak mau jatuhnya ngajarin, tapi lebih pengennya berbagi aja. Jadi buat teman-teman yang nonton Jamilos Journey series Kalamantana ini, gua harap kalian gak cuma dapet serunya doang, tapi kalian bisa belajar bagaimana caranya survivor, cara bertahan hidup, cara berstrategi untuk kita bermain motor secara safety ready, safety gear juga, dan logistik, persiapan mental. Jadi tadi Om Gareng bilang, di sini motor lu bagus, belum tentu lu bisa menaklukkan itu. Terus juga fisik lu kuat, belum tentu juga lu bisa menaklukkan Kalimantan gitu. Tapi ini adalah sebuah satu kesatuan yang harus kita rangkum dan kita dapatkan
lebih utamanya adalah mental, itu juga penting. Jadi kalau gue bisa menambahkan bahwa perjalanan Jamilul Jurni ke Krayan itu setidaknya bisa menggambarkan bagaimana perjuangan mereka, masyarakat sekitar, ketika mereka ingin berinteraksi dengan bangsanya sendiri. Itu lihat aja perjuangan kami yang anak motor, yang biasa dengan medan-medan kayak gitu aja, bisa jempalitan seperti itu. Nah, bagaimana dengan orang lokal yang motornya itu motor biasa-biasa saja, melewati jalur-jalur seperti itu. Jadi rasa kami adalah rasa mereka. Itu yang mau kita sampaikan ke orang-orang yang melihat. Jadi kalau teman-teman yang lain di banyak tempat, jangan terlalu mengeluh dengan apa yang kalian punya. Ini lihat, ada saudara kita yang di sana, yang dia nggak sampai ke tingkat kita, keluar mereka. Mungkin mereka menangis setiap melewati jalur itu, tapi mereka nggak pernah, tangisan mereka nggak pernah terdengar sama kita. Nah, hari itu kita datang untuk mereka, untuk kita mendengarkan tangisan mereka, dan kita luaskan tangisan mereka, agar besok mereka nggak nangis lagi, agar mereka sama sama kita. Sekarang gimana Bang? Ibaratnya dengan kritik ke pemerintah atau lagi atau mereka atau Bang Jamilo, Nah, teman yang ada link di pemerintah? mungkin kalau kita bicara niat awalnya kita hanya ingin berkenalan dengan saudara-saudara kita yang ada di perbatasan, di tepatnya di Krayan. Tapi setelah kita mendapatkan Krayan itu seperti apa, kayaknya kita berhak deh untuk memberitahu. Mungkin sekedar mengingatkan, bukan bermaksud untuk mengkritik yang mungkin banyak orang bilang, lo menyebarkan apa berita ini berita itu, tapi gue cuma ingin menyambung lidah aspirasi mereka. Mereka itu butuh yang namanya akses, mereka itu butuh yang namanya kesamaan harga, mereka itu butuh yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana di sini harga bensin berapa? Di bawah 10.000 masih bisa. Di sana 50.000. Di sana 50.000. Dan itu campuran solar. Dan itu pun bensinnya udah bukan bensin murni. Dan banyak banget hal-hal yang memang ternyata tidak sama dengan apa yang kita dapatkan. Jadi bukan sok pahlawan, cuma sesama warga negara Indonesia kayaknya gue berhak deh untuk berbagi ini, gue sebarin, karena berita yang gue dapat dan Om Karin juga dapat, Krayan itu adalah sebuah kecamatan yang sudah terhubung dan sudah punya akses darat. Tapi pas kita ke sana ternyata akses daratnya itu 6 hari 5 malam. 5 hari 5 malam. Kalau hampir mati. Kalau dipakai mobil itu kalian mesti nembus sampai 1 bulan. Kalau nggak pakai alat berat nggak bisa. Kalau nggak pakai alat berat nggak bisa. Jadi betapa terisolirnya mereka. Jadi mereka juga sempat mengatakan, dada saya Garuda, tapi perut saya harimau. Malaysia maksudnya. Jadi apapun yang mereka dapatkan itu lebih banyak dari Malaysia ketimbang Indonesia. Dan sekarang sejak Covid, pintu perbatasan Malaysia dengan Indonesia ditutup, akses 9 bahan pokok barang tidak bisa lagi masuk dari Malaysia. Ketergantungan masyarakat Krayan yang jumlahnya lebih dari 11.000, populasinya 11.000 ada di situ, itu tergantung dari penerbangan setiap hari. Dan penerbangan itu tidak selalu sembako. Penerbangan setiap hari itu bisa berisi bensin, bisa berisi bahan bakar, bisa berisi pupuk, bisa berisi apa aja. Sementara ketika kami di sana, kami melihat penerbangan cuma sekali ya. Di Lombawan tuh, di Krayan Induk itu mendarat satu pesawat, dan bukan pesawat besar, bukan pesawat kayak Hercules yang bisa bawa banyak logistik. Bayangkan untuk 11.000 populasi di sana. Sehingga sangat miris gitu. Kalau kita tanya di sana, masak bapak-bapak ibu-ibu pakai apa sekarang? Pakai kayu bakar. Mau yang rumahnya beton, mau yang rumahnya apa. Dan jangan melihat Krayan sebagai masyarakat yang tradisional, sebagai masyarakat yang masih Dayaknya tuh kayak Dayak yang kita lihat di suku-suku masih pedalaman gitu. Enggak. Krayan ini masyarakat Krayan kayak kita, banyak pemudanya itu bersekolah bahkan di Jakarta dan luar negeri, karena Krayan ini lojinawi banget. Dia hidup dari bercocok tanam, dari padi yang dihasilkan. Nah sekarang padinya aja nggak bisa dijual ke Malaysia. Jadi mereka bisa punya barang untuk dimakan, tapi mereka tidak punya penghasilan. Ya. Karena setelah barangnya jadi, mereka harus jual kemana? Bukan terkadang. Yang jadi kendala adalah biaya pengiriman itu jauh lebih mahal ketimbang biaya produksi. Jadi sangat tidak layak ketika dia jual barangnya, tapi harus keluar duit atau modal lebih banyak. Jadi lebih baik mereka nikmatin saja sendiri. Nah, jadi gini, di vlog ini
Gua kayak ingin berbagi aja, berbagi rasa apa yang warga atau teman-teman saudara-saudara kita di Krayan itu rasakan. Gue pengen teruskan ke sini, ke teman-teman media, ke teman-teman wartawan, dan gue berharap dari berita ini kalian bisa meneruskan berita ini ke Indonesia, ke pihak-pihak yang berwenang, ke pihak-pihak yang bertanggung jawab, kalau perlu ke Pak Presiden Joko Widodo yang terhormat. Semoga bisa mendengar aspirasi ini, karena pada dasarnya memang saat itu Jokowi pernah ke sana, pernah berjanji akan membuka akses itu sampai ke Malinau.